Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat GKI dimanapun Anda berada. Kali ini saya, Pendeta Roni Nathanael, menemani Anda di dalam Sapaan Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang berkenan menjadi Bapa yang mempedulikan kami, sehingga kami boleh memasuki hari baru ini dalam keadaan baik. Dan sekarang kembali bersama-sama kami mau membaca, mendengar, merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab. Kami mau berefleksi atas kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang menolong kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita bersama akan membaca dari teks Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41, saya membacakan bagi kita sekalian demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Demikian apa yang dipersaksikan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and beats me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. Itu potongan dari sebuah lagu himne yang berjudul Sweet Hour of Prayer. Saya menduga Ibu Bapak Saudara-saudara juga mengenal lagu itu. Syair lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama William Walford. Dia hidup tahun 1772 sampai dengan tahun 1850. Walford adalah seorang pengkhotbah awam yang punya daya ingat luar biasa, memiliki reputasi sebagai orang yang hafal seluruh Alkitab, padahal ia seorang tunanetra. Suatu hari sekitar tahun 1842, Pendeta Thomas Salmon, sahabat Walford, datang berkunjung. Walford membacakan sebuah puisi yang baru dibuatnya dan meminta Pendeta Thomas untuk menuliskan puisi yang ia ciptakan itu. 3 tahun kemudian, ketika berkunjung ke Amerika, Pendeta Thomas memperlihatkan puisi karya Walford itu kepada editor surat kabar New York Observer. Pertama kali puisi itu dimuat dalam surat kabar pada tanggal 13 September tahun 1845. Baru pada tahun 1859, William Batchelder Bradbury menciptakan musik untuk puisi ini. Dan tidak lama setelah itu,
lagu Sweet Hour of Prayer menjadi salah satu lagu himne yang paling terkenal sepanjang masa. Dalam bahasa Indonesia, lagu ini kita temui di dalam Kidung Jemaat nomor 454 dengan judul Indahnya Saat Yang Teduh. Ibu bapak saudara-saudara, mengapa Sweet Hour of Prayer begitu penting dalam kehidupan kita selaku para pengikut Kristus? Sebagaimana kita membaca tadi, Yesus mengatakan lewat catatan Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Kita diingatkan bahwa dalam keutuhan kemanusiaan kita punya banyak kelemahan yang membuat kita rentan jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Nah, kekuatan untuk berjaga-jaga bukan berasal dari diri kita sendiri. Kekuatan yang sejati datang dari Allah sendiri. Dan kita akan menerimanya manakala kita bertekun merawat kehidupan doa yang benar. Di dalam dan melalui doa kita belajar untuk menundukkan kehendak kita pada kehendak Allah. Kita belajar untuk makin berserah kepada Allah, sehingga bersama Yesus kita pun bisa berkata dengan tulus, "Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Dan kita akan dimampukan untuk setia menaati kehendak Allah. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Ni waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami manusia yang lemah penuh dengan keterbatasan. Ada banyak hal di dalam kenyataan hidup yang tidak sanggup kami hadapi sendirian. Ada banyak masalah yang kami tidak bisa atasi dengan kekuatan kami sendiri. Ada banyak beban yang kami tidak sanggup pikul mengandalkan diri sendiri. Kami sungguh memerlukan-Mu. Kami membutuhkan kehadiran-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, yang memampukan kami untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan manakala kami harus berhadapan dengan masalah yang besar, memikul beban yang berat. Ya Tuhan, tolong kami
mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Saat ini bersahati kami menyerahkan setiap kami dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Mungkin ada yang masih sedang memikul beban karena masalah sakit penyakit. Barangkali ada yang berhadapan dengan masalah ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga. Mungkin ada yang punya problem finansial, masalah sumber kehidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang gamang, galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Ya Bapa, apapun persoalan kami, mampukan kami untuk terus bersandar hanya kepadamu dan mengandalkan hanya Engkau saja. Karena kami percaya Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang cukup, kemampuan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing, kecukupan dalam penghidupan kami, dan utamanya keteguhan iman, pengharapan, dan penyerahan hanya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin.